Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Nurul Istiqomah MPT dan Ibu Dr. Anda Asri Susik Jurokmi MPT serta Ibu Hasina Fasihan selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka di sini izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Elis, selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi kelompok 5 terkait materi teori humanistik. Kepada rekan saya dari kelompok 5, dimohon untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Yosua Sadiawinata dari kelas 2024C dengan 3 digit NIM terakhir 102. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikram Asikri dari kelas 2024C dengan 3 digit NIM terakhir 103. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elis dari kelas 2024C dengan 3 digit NIM terakhir 104. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pemaparan materi pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya. Yang pertama adalah definisi teori humanistik. Teori belajar humanistik adalah teori belajar yang mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia atau peserta didik bertujuan pendidik membantu dalam mengembangkan potensi peserta didik. Maksud dari memanusiakan manusia dalam konteks peserta didik merujuk pada proses pendidikan yang menghargai dan mengembangkan potensi individu secara utuh. Kemudian ada prinsip teori humanistik. Prinsip belajar dalam teori humanistik yaitu peserta didik memiliki cara belajar alami, mengubah persepsi seseorang, materi pelajaran dianggap relevan dengan maksud tertentu. Nah, ada beberapa tokoh yang berpendapat akan teori humanistik, yaitu Arthur Combs, Carl Rogers, dan Abraham Maslow. Namun, dari ketiga tokoh ini sebenarnya masih memiliki keterkaitan satu sama lain, yakni berfokus membantu peserta didik mencapai potensi maksimalnya. Kemudian dalam suatu teori tentu ada kelebihan dan kekurangan. Dalam teori humanistik ini memiliki kelebihan diantaranya. Yang pertama, mengarahkan peserta didik agar memiliki rasa percaya diri. Dengan dukungan dari guru dan lingkungan yang positif, peserta didik belajar untuk menghargai diri mereka sendiri dan merasa lebih percaya diri pada kemampuan yang dimilikinya. Hal tersebut membantu mereka untuk berani mengambil risiko dalam belajar dan mengembangkan keterampilan baru tanpa takut akan kegagalan.
kedua, mengembangkan potensi diri. Mendorong peserta didik untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka yang pada akhirnya dapat mengarah pada pengembangan keterampilan dan keahlian yang jauh lebih baik. Yang ketiga, perubahan dalam daya pikir. Dengan membiasakan peserta didik untuk bertanya, berdiskusi, dan mengeksplorasi berbagai pandangan, ini membuat mereka belajar untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang dan dapat mengembangkan solusi yang inovatif. Lalu ada kekurangan dari teori belajar humanistik, yaitu yang pertama, peserta didik terlalu diberi kebebasan. Arti kebebasan di sini yaitu diberi kebebasan bebas belajar, sehingga peserta didik akan menyukai atau akan mempelajari pelajaran yang disukainya saja, sehingga pelajaran-pelajaran yang tidak disukainya mereka enggan untuk mempelajarinya. Yang kedua, adanya penyimpangan terhadap nilai individualistis, yaitu jika peserta didik terlalu fokus pada kebutuhan dan tujuan pribadinya, hingga mengabaikan aspek sosial seperti tanggung jawab terhadap orang lain atau kerjasama dalam kelompok. Misalnya, ketika seorang siswa dalam proses belajar hanya mementingkan dirinya sendiri dan tidak peduli dengan kontribusi atau dampaknya pada lingkungan atau lainnya. Yang ketiga, mereka tertinggal dalam proses belajar, yaitu dikarenakan tadi mereka diberi kebebasan dalam belajar, sehingga mereka hanya menyukai mempelajari pelajaran yang disukainya. Ini akan menyebabkan dampak buruk bagi peserta didik, karena pelajaran-pelajaran yang lainnya itu tidak bisa dipahami. Lalu selanjutnya yaitu penerapan dari teori belajar humanistik. Dalam penerapan teori belajar humanistik ini lebih menuju pada hasrat atau semangat selama proses pembelajaran, sehingga mewarnai langkah-langkah yang akan diterapkan. Dan di sini ada beberapa contoh dari teori belajar humanistik, yaitu yang pertama, memberikan reward atau hadiah kepada peserta didik. Dengan memberikan hadiah ini, maka peserta didik akan merasa dihargai atas perjuangan apa yang telah dilalui dalam proses belajar, sehingga ini akan memberikan semangat kepada peserta didik. Dan kedua, memberikan fasilitas belajar. Kita bisa menyediakan sumber belajar yang variatif dan interaktif, seperti buku, media visual, audio, dan lain-lain, sehingga dalam proses belajar peserta didik akan maksimal. Dan ketiga, menggunakan model pembelajaran yang menarik dan bervariatif. Tentu tujuannya di sini yaitu agar peserta didik tidak merasa bosan dan lebih semangat dan termotivasi dalam belajar.
Baik, berakhir sudah presentasi dari kelompok 5. Selanjutnya saya akan membacakan simpulan dari presentasi hari ini. Secara keseluruhan, teori humanistik memberikan wawasan penting tentang bagaimana individu dapat berkembang secara maksimal melalui pengalaman yang mendalam dan pengakuan terhadap potensi diri mereka. Harapannya, diskusi hari ini dapat memberikan pengetahuan baru yang berguna untuk kita semua ke depannya. Terima kasih atas atensinya. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Saya mewakili kelompok 5. Mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur terhadap kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat berkumpul di Zoom pada perkuliahan pagi hari ini dengan sehat walafiat. Yang saya hormati Ibu dosen Dr. Andes Asri Susetio Rukmi dan Ibu Dr. Nurul Istifaroh, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Psikologi Pendidikan, beserta teman-teman mahasiswa kelas 2024 yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Abita Nurmaida dengan 3 digit NIM terakhir saya 107 yang akan bertugas sebagai moderator presentasi kelompok 6. Di sini kita akan memaparkan materi intelijensi dan pengaruhnya. Tentunya kali ini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh rekan saya. Kelompok 6 dimohon untuk memperkenalkan diri masing-masing kepada teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Konita Rizkia dengan 3 digit NIM terakhir 105. Perkenalkan, nama saya Sasa Bilapa Turnada dengan nomor induk mahasiswa 240106444106. Perkenalkan, nama saya Abita Nurmaida dengan 3 digit NIM terakhir 107. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi intelijensi. Intelijensi berasal dari bahasa Inggris intelligence dan bahasa Latin intellectus dan intelligentsia. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, berarti kemampuan untuk memahami. Menurut ahli Alfred Binet yang merupakan tokoh perintis pengukuran intelijensi mendefinisikan bahwa intelijensi terdiri dari 3 komponen, yaitu kemampuan untuk mengarahkan pikiran dan tindakan, kemampuan untuk merubah arah tindakan setelah tindakan tersebut dilaksanakan, serta kemampuan untuk mengkritik diri sendiri. Yang kedua, menurut Lewis Madison Terman, intelijensi adalah kemampuan seseorang untuk berpikir secara abstrak, sedangkan menurut Hagodat mendefinisikan intelijensi sebagai tingkat kemampuan pengalaman seseorang untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dan cara untuk mengantisipasinya. Dari beberapa definisi para ahli tentang intelijensi, dapat disimpulkan bahwa intelijensi ini adalah kemampuan berpikir rasional untuk memahami dan memecahkan masalah, sehingga dapat diberikan jawaban dalam bentuk tindakan yang tepat sasaran. Adapun ide pokok dari intelijensi. Intelijensi atau kecerdasan merupakan kemampuan atau penyesuaian untuk menyelesaikan suatu masalah secara cepat dan tepat. Secara fisik maupun mental, kemampuan ini membuat seseorang untuk memahami, belajar, berpikir, berlogika, serta kesadaran diri sendiri untuk penalaran dan pemecahan masalah. Intelijensi sendiri dapat dinilai dari kemampuan dialektiknya seperti tingkat seseorang dalam pemilihan kosakata atau literasi bahasa yang dikuasai saat berkomunikasi dengan orang lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi intelijensi. Nah, banyak faktor yang dapat mempengaruhi intelijensi antara lain yaitu faktor genetik, faktor lingkungan, faktor stabilitas intelijensi dan IQ, faktor minat dan pembawaan diri,
faktor kebebasan, serta faktor gizi. Materi selanjutnya adalah contoh pengaruh dalam pembelajaran. Yang pertama adalah kemampuan memahami pelajaran. Anak dengan tingkat inteligensi tinggi akan cepat memahami apa yang disampaikan oleh guru. Namun anak dengan tingkat inteligensi yang rendah akan lambat dalam memahami. Seperti contohnya, ada seorang murid bernama Budi yang memiliki inteligensi yang tinggi. Ia mungkin akan cepat memahami konsep matematika yang kompleks seperti aljabar atau yang lainnya dengan cepat setelah satu penjelasan dari guru. Sedangkan Ani, anak yang memiliki inteligensi yang rendah, mungkin memerlukan pengulangan beberapa kali dan dukungan tambahan oleh guru maupun teman-temannya untuk memahami konsep yang sama yang dimengerti oleh Budi. Lalu yang kedua adalah kecepatan berpikir dan pengambilan keputusan. Anak dengan inteligensi tinggi mampu memahami informasi lebih cepat dan menghasilkan hasil analisis yang lebih baik dibandingkan anak dengan tingkat inteligensi yang rendah. Sebagai contoh, Budi adalah seorang anak dengan inteligensi tinggi, mungkin dia dapat dengan cepat menyelesaikan teka-teki yang kompleks atau menyusun strategi secara efektif dalam permainan atau pada pelajaran. Misalnya adalah permainan catur. Budi ini yang memiliki tingkat inteligensi tinggi mungkin bisa melihat atau merencanakan beberapa strategi hingga ia memenangkan permainan catur tersebut. Sedangkan Ani, anak yang inteligensi rendah, mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan teka-teki yang sama, serta ia akan melakukan lebih banyak percobaan dan kesalahan sebelum menemukan solusinya. Dan yang terakhir adalah dampak terhadap proses pembelajaran. Perbedaan kecerdasan anak mempengaruhi belajar dan pembelajaran secara umum. Oleh karena itu, anak dengan inteligensi rendah dan tinggi memerlukan pendekatan pembelajaran yang berbeda dari guru. Sebagai contoh, Budi, seorang anak dengan inteligensi tinggi, mungkin dapat dengan mudah beradaptasi dengan berbagai gaya mengajar dan lingkungan belajar, serta ia unggul dalam berbagai mata pelajaran. Ia juga mungkin bisa belajar secara mandiri, dan hal ini akan membuat ia membutuhkan pengawasan yang lebih sedikit. Sedangkan Ani dengan anak inteligensi yang rendah mungkin memerlukan perhatian yang lebih individual atau dengan menggunakan metode pengajaran khusus dan materi pembelajaran yang disesuaikan agar sampai ke dalam dirinya. Ani mungkin mendapat manfaat dari kelas yang lebih kecil atau bimbingan belajar satu dengan yang lain. Ani juga mungkin merasa sulit untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan dalam pembelajarannya. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan dari materi inteligensi dan pengaruhnya dalam pembelajaran adalah inteligensi adalah kemampuan berpikir rasional yang melibatkan berbagai aspek. Namun, inteligensi dapat berkembang dan meningkat melalui pembelajaran dan kemauan. Jadi, sebagai calon guru, kita tidak boleh membedakan kepribadian seorang anak. Justru dengan kemampuan anak yang berbeda itulah kita dapat berpikir dan menciptakan suatu inovasi agar anak tersebut dapat mengembangkan kemampuannya. Untuk itu, tingkat inteligensi hanyalah salah satu faktor yang menentukan kesuksesan. Baik anak dengan inteligensi tinggi maupun rendah memiliki potensi yang sama untuk mencapai cita-cita mereka. Kunci utamanya adalah kerja keras, tekad, mengembangkan kekuatan dan bakat masing-masing, serta memiliki dukungan dari lingkungan sekitar. Anak dengan inteligensi tinggi perlu menghindari rasa puas diri dan terus belajar, sementara anak dengan inteligensi rendah perlu percaya diri, gigih, dan memanfaatkan sumber daya serta dukungan yang tersedia. Ingat, sukses bukan hanya tentang kecerdasan, tetapi juga tentang bagaimana kita memanfaatkan potensi yang kita miliki. Dan di sini saya mempunyai kata-kata semangat untuk anak-anak. Untuk anak dengan inteligensi tinggi, kecerdasanmu adalah anugerah yang luar biasa. Manfaatkan sebaik mungkin, jangan pernah berhenti belajar dan berinovasi. Ingat, keberhasilan bukan hanya tentang bakat, tetapi juga tentang usaha dan kerja keras. Berpikirlah besar, bermimpilah yang tinggi, dan raihlah cita-citamu dengan tekad yang kuat. Untuk anak dengan inteligensi rendah,
Setiap orang itu memiliki potensi yang unik. Jangan pernah merasa terbatas oleh anggapan orang lain. Keberhasilanmu itu diukur dari usaha serta tekadmu, bukan hanya angka yang berada di kertas ujianmu. Jadi carilah cara belajar yang sesuai dengan gayamu, sesuai dengan stylemu. Minta bantuan jika kamu membutuhkannya. Ingat, tolong, dan jangan pernah merasa menyerah pada mimpimu. Kamu mampu mencapai cita-citamu dengan kerja keras dan semangat yang tak kenal lelah. Dan untuk semua anak-anak siswa di Indonesia ini, percayalah pada dirimu sendiri. Setiap langkah kecil yang kamu ambil adalah sebuah kemajuan. Jangan takut gagal, karena kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang mendukungmu dan teruslah berjuang untuk mencapai impianmu. Kalian pasti bisa. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada salah atau salah kata, saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.